of Sight, sebuah game baru di tahun 2025 dari developer The Gang, sebuah developer indie yang mengembangkan game di Roblox dan Fortnite, dan didanai oleh Starbreeze Entertainment, publisher yang sekaligus developer yang membuat series game Payday. Mereka berdua membuat gebrakan baru dalam dunia game yang menurutku sangat luar biasa, di mana kita bermain bukan menggunakan first person shooter ataupun third person shooter, melainkan game tersebut menggunakan second person shooter, di mana kebanyakan dari game yang memakai mekanik ini kebanyakan adalah game escape room yang notabene itu hanya visual novel dengan tambahan mekanik seperti point and click atau mekanik interaktif lainnya. Game ini juga memiliki rating 95% atau overwhelming positif di Steam, tapi tidak banyak dibicarakan di internet. Memang sebagus apa game ini? Mari kita bahas lebih lanjut di video ini. Oke, selamat datang kembali di Valiant Feedback, di mana kita akan membahas game secara detail dengan cara mendekomposisi game tersebut dan menganalisanya secara mendalam. Kali ini kita akan membahas game yang cukup unik dengan karakter imutnya, tapi tetap memberikan kesan horor dan rasa panik saat bermain game ini. Bersama Sophie, kita akan mengeksplorasi sebuah mansion untuk mencari jalan keluar setelah mata kita diambil oleh nenek-nenek yang bernama Nenek Jannah, yang telah menculik dia dan membawanya ke mansion tempat nenek itu tinggal. Game ini benar-benar membuatku mind-blowing dengan mekanik yang sangat unik, yaitu second person shooter. Dan bahkan developernya mengklaim mereka adalah orang pertama yang menggunakan mekanik seperti ini. Dan aku setuju soal itu. Jadi apa saja yang unik di game ini? Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa kalian pernah dengar second person shooter? Secara teori, second person shooter itu seperti kita sebagai player akan mengendalikan karakter dari movement, action, hingga event. Akan tetapi kita melihat karakter tersebut tidak secara langsung, tapi tidak juga di belakang karakter secara bebas seperti third person shooter. Kita nantinya mengendalikan karakter tersebut lewat tokoh lain atau benda lain, dan benda atau tokoh tersebut terlibat langsung dalam ceritanya. Ibaratnya kamu bukan tokoh utama, tapi kamu menceritakan apa yang tokoh utama lakukan setiap harinya. Membingungkan? Ya, itulah kenapa aku bilang ini adalah sebuah gebrakan baru, dan aku setuju dengan klaim developernya. Mereka orang pertama yang mengimplementasikan mekanik semacam ini. Sebenarnya mekanik seperti ini sudah pernah diterapkan pada game lainnya. Mekanik ini biasanya sering digunakan untuk game point and click dan beberapa game escape room lainnya, di mana kita akan berperan sebagai orang yang mengendalikan kamera CCTV yang akan membantu tokoh di dalam layar untuk menyelesaikan puzzle atau mengeksplorasi seluruh ruangan. Akan tetapi, gerakan kita biasanya dibatasi oleh sudut pandang yang tidak bisa kita gerakan, tapi beberapa bisa melihat ke sekeliling dan berpindah dengan mengganti channel seperti melihat CCTV. Dan bahkan dalam beberapa game, kita hanya diberikan pilihan berupa teks untuk memberikan perintah ke tokoh utama di dalam layar kita. Contohnya adalah Ellie Help Me Out Please yang ada di Android atau Apple Store, atau mungkin kalian lebih familiar dengan game Lifeline di PS2. Tapi menurutku kedua game itu kurang memvisualisasikan second person shooternya. Kedua game tersebut lebih ke arah interaktif game ketimbang second person shooter. Dan kedua game tersebut tidak bisa bebas untuk menggerakkan kameranya secara leluasa, di mana kamera mereka akan terpaku pada sudut-sudut yang sudah ditentukan. Hal itu membuat kedua game ini kurang merepresentasikan second person shooternya. Walaupun keduanya melibatkan player ke dalam cerita sebagai salah satu karakter tambahan dalam game tersebut. Lalu, apa yang berbeda dan membuat Out of Sight ini
mempresentasikan secara utuh mekanik second person shooter. Yang pertama tentu saja dari kamera yang lebih fleksibel. Kamera dari Out of Sight ini memang hanya berada pada satu point of view yang tidak berubah. Akan tetapi, kamera tersebut bisa dibawa kemana saja dengan bantuan tokoh utama kita, yaitu Sophie. Jika kita bandingkan dengan Ellie Help Me Out Please, kameranya hanya berada dalam satu ruangan yang bisa digeser ke kiri dan ke kanan saja. Kamera itu tidak bisa dibawa berkeliling untuk mencari petunjuk maupun mengeksplorasi ruangan yang ada sesuka hati. Sementara itu, Lifeline bisa memindahkan kameranya, akan tetapi hanya POV-nya saja yang berpindah, dan itu pun diletakkan pada sudut-sudut tertentu. Dan juga karakter yang ada di dalam layar bukan dikendalikan oleh tombol ataupun analog, akan tetapi menggunakan voice recognition. Kedua, di Out of Sight sendiri, kita sebagai player terlibat secara langsung dan secara dekat dengan tokoh utamanya. Kita bukan hanya membantu dia untuk keluar, kita juga terlibat sebagai bagian dari cerita, bagian dari kejar-kejaran, bagian dari puzzle, akan tetapi kita tidak mengendalikan diri kita sendiri, melainkan kita mengendalikan tokoh utamanya setiap saat. Kita bukan menjadi pahlawan, kita hanya melihat tokoh utama kita melakukan semuanya sendiri, menyelamatkan hari, secara langsung, secara dekat, sebagai karakter yang benar-benar nyata di sana. Aku harap dengan adanya game ini sebagai contoh yang menurutku merepresentasikan second person shooter secara keseluruhan, nantinya akan ada lebih banyak game dengan mekanik seperti ini bertebaran di internet. Mungkin sudah ada, tapi aku belum pernah memainkannya, ataupun aku tidak tahu jika game seperti itu sudah ada sebelum Out of Sight ini. Jika kalian menemukan game yang mirip seperti ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sebagai boneka beruang, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membantu tokoh utama kita adalah dengan menggunakan ability kita untuk menghancurkan beberapa barang dengan sihir kita. Untuk menggunakan ability ini, kita hanya perlu mengarahkan kamera kita ke arah satu objek dan memfokuskan pandangan kita dengan menekan sebuah tombol selama beberapa saat. Nantinya, benda yang menjadi target kita akan hancur. Akan tetapi, tidak semua benda bisa kita hancurkan. Hanya benda-benda dengan aura ungu saja yang bisa kita hancurkan. Ability ini sangat sering sekali digunakan dalam berbagai macam puzzle dalam game tersebut. Tapi, ada beberapa penggunaan yang menurutku di luar ekspektasiku. Saat itu, aku hanya berpikir, ability ini hanya akan digunakan pada saat puzzle santai dan sangat tenang. Tidak ada aksi yang harus dilakukan secara bersamaan, dan kita bisa memikirkan pelan-pelan bagaimana dan di mana kita akan menggunakan ability ini. Tapi, ternyata ability ini juga digunakan pada saat kejar-kejaran, di mana kita menggunakan ability ini untuk membantu tokoh utama kita kabur atau menutupi jalan saat kejar-kejaran terjadi. Penggunaan mekanik pada momen ini akan membuat banyak orang panik seketika dan bisa salah langkah. Dan selama aku bermain, kebanyakan aku gagal karena mekanik pada momen-momen seperti ini. Jujur, untukku yang otaknya terkadang lambat untuk memproses dan merespon, hal ini agak sulit dilakukan. Apalagi harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Ditambah lagi, objek yang bisa dihancurkan itu berwarna ungu, dan itu sangat nyaru dengan latar sekitarnya yang gelap. Aku sih berharap warnanya bisa diganti. Tapi saat aku membayangkan warna itu diganti dengan warna yang lebih cerah, seperti putih atau kuning, itu malah menghancurkan keseluruhan environment-nya. Maksudku, terlalu kontras melihat benda tiba-tiba berwarna putih sendiri di tempat yang gelap. Dan sebenarnya warna ungunya juga tidak segelap itu. Hanya memang kita tidak akan langsung sadar bahwa barang tersebut bisa dihancurkan. Jadi, aku rasa untuk sekarang, ungu adalah warna yang pas untuk membuat player agak kesulitan, tapi masih terlihat petunjuk saat kejar-kejaran terjadi. Mekanik ini adalah salah satu mekanik yang membuatnya berbeda dengan second person shooter lainnya, dan menjadikan game ini merepresentasikan second person shooter secara keseluruhan.
di mana Shopee sebagai toko utama bisa membawa kita dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cara mendekati kamera dan menekan sebuah tombol untuk membawa kita pergi bersama dia. Kemudian, Shopee bisa menaruh kita di beberapa tempat yang sudah ditentukan, di mana tempat tersebut selalu ada bantal berwarna ungu dan akan memperlihatkan siluet putih teddy bear dari kejauhan. Dan saat kita sudah dekat dengan tempat tersebut, kita akan diperlihatkan siluet kuning teddy bear yang menggambarkan teddy bear-nya sedang duduk di tempat tersebut. Awalnya aku mengira kita bisa mendapatkan boneka ini di mana saja. Akan tetapi kita tidak bisa bergerak kemana-mana sampai nantinya Shopee mengambil kembali boneka tersebut. Dalam bayanganku, itu akan jadi sangat menarik. Kita bisa menaruhnya di lantai, lalu kita bisa mengeksplorasi seluruh ruangan untuk mencari petunjuk maupun easter egg di ruangan manapun. Tentunya nanti akan ada jarak maksimal antara Shopee dan teddy bear-nya, dimana jika di luar jangkauan itu, kemungkinan besar dia akan langsung tertangkap secara tiba-tiba atau Shopee akan kehilangan penglihatannya. Selain mencari petunjuk, kita juga bisa mengambil barang di sekitar ruangan tersebut yang nantinya kita perlukan, yang kemudian kita simpan terlebih dahulu untuk nantinya digunakan. Tapi setelah dipikir-pikir, itu akan menghancurkan latar belakang dari ceritanya. Maksudku, Shopee sendiri masih toddler atau balita, jadi tidak mungkin dia bisa membawa banyak barang sekaligus, bahkan hanya untuk membawa banyak kunci sekaligus. Walaupun begitu, aku merasa fitur menaruh bonekanya di mana saja itu bisa menjadi salah satu fitur yang menarik. Contoh, kita bisa membuat pengalih perhatian menggunakan teddy bear-nya, di mana kita akan menaruh boneka tersebut di suatu tempat yang kemudian kita akan menarik tali di bagian belakang dari boneka tersebut. Nantinya, boneka tersebut akan mengeluarkan suara yang mengalihkan perhatian hunter yang ada di sekitar sana. Nantinya, hunter tersebut akan datang mengambil boneka tersebut dan membawa boneka itu ke tempat lain. Sementara itu, kita akan mengendalikan Shopee untuk bergerak secara perlahan mengikuti hunter tersebut. Sampai akhirnya, hunter tersebut akan menaruh boneka di suatu tempat dan kemudian pergi ke tempat sebelumnya untuk kembali berpatroli. Menurutku, ini akan menjadi lebih menegangkan karena kita harus berhati-hati dan tidak boleh tertinggal ataupun mendahului si hunternya. Hanya saja, setelah aku pikir-pikir lagi, aku merasa ini akan menyulitkan playernya juga. Karena saat player harus bergerak mengikuti hunternya dan kameranya itu berada di tangan si hunter, kameranya bisa terhalang benda lain saat hunternya berjalan ataupun terhalang tangan si hunternya sendiri karena dia memegang kepala si bonekanya. Bisa juga kameranya terbalik ataupun menghadap ke arah yang berlawanan dengan Shopee berada. Ditambah ada kemungkinan karena kameranya terbalik atau bergerak tidak beraturan bisa membuat playernya pusing. Jadi, kurasa ini harus dipikirkan lagi secara mendalam terlebih dahulu. Bagaimana caranya ada puzzle seperti itu tapi tidak membuat playernya pusing dengan kameranya yang bergerak tidak beraturan. Salah satu hal yang paling aku suka dalam game ini adalah puzzle-nya. Aku tidak bisa menebak puzzle selanjutnya akan seperti apa. Seakan-akan kita selalu dapat kejutan di puzzle selanjutnya. Variasi dari puzzle ini sangat banyak dan bahkan aku selalu menantikan puzzle selanjutnya. Sejauh ini, aku bisa mengkategorikan puzzle-puzzlenya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah puzzle yang berkaitan dengan second person shooter-nya, di mana puzzle ini berkaitan dengan sudut pandang untuk berinteraksi dengan berbagai macam benda di jangkauan penglihatan kita. Puzzle ini bisa kita ketemukan sejak awal game. Lalu yang kedua adalah tempat bonekanya berada, di mana tempat boneka tersebut bisa kita gerakkan tanpa harus dibawa kembali oleh Shopee dengan menggunakan alat yang ada di sekitarnya. Hal ini membuat puzzle yang harus diselesaikan bukan hanya dilihat dari satu sisi, akan tetapi kita harus melihatnya dari berbagai sisi untuk menemukan benda ataupun penyelesaian dari puzzle tersebut. Yang terakhir, puzzle ini akan berkaitan dengan Bear Eyes atau ability teddy bear
untuk menghancurkan barang, di mana kita harus menghancurkan beberapa objek yang bercahaya ungu untuk bisa menyelesaikan puzzle-nya. Benda yang bisa kita hancurkan biasanya berada di tempat yang cukup tersembunyi hingga kita tidak sadar harus menghancurkan benda tersebut sebelum bisa menyelesaikan rangkaian puzzle selanjutnya. 2 dari 3 hal tersebut sering disatukan dalam satu rangkaian puzzle yang sama, yang membuat puzzle ini agak sulit diselesaikan jika kita tidak teliti melihatnya. Di beberapa tempat, ketiga hal tersebut kadang sering dimunculkan secara bersamaan, yang membuat puzzle itu menjadi sangat kompleks, akan tetapi tidak menghancurkan keseruan dari puzzle tersebut. Hide and seek di sini cukup berbeda dari game horror lainnya. Game ini jarang membuat hunternya untuk berpatroli di satu tempat, dan lebih ke arah mereka menunggu kita terkena jebakan yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Terutama jika kita sedang berjalan dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Tapi sayangnya, ketika kita terkena jebakan tersebut, terdengar suara hunternya akan datang. Tapi tidak ada tempat bersembunyi. Hunternya pun bisa langsung muncul di dekat kita secara tiba-tiba. Dan jika kita terkena jebakan lagi, atau kita tidak berusaha untuk berdiam selama sisi layar berwarna ungu menyala, maka kita akan langsung tertangkap dan game over. Berbeda dengan kebanyakan game horror lainnya, yang biasanya para hunter akan menghampiri kita dan mencari keberadaan kita setelah bunyi itu terdengar oleh mereka. Kita juga diberi waktu untuk bersembunyi sebelum dia datang ke ruangan tempat kita berada. Tempat persembunyian itu pun sudah dijelaskan secara jelas dari awal game, dan kita harus menunggu hunter tersebut pergi sebelum akhirnya kita bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Seperti pada game WT ataupun Fear of the Spotlight. Apakah ini sesuatu yang buruk? Kurasa sedikit buruk, tapi tidak begitu berpengaruh. Karena hide and seek lainnya seperti bagian saat kita bersembunyi dari si nenek untuk mengambil sebuah kunci, itu pun sudah bisa menutupi dengan sempurna bagian yang aku sebutkan sebelumnya. Juga fitur bersembunyi yang aku sebutkan itu tidak wajib, dan itu juga bukan fitur yang menentukan horor atau tidaknya sebuah game. Ini adalah salah satu turunan mekanik dari second person shooter-nya yang menurutku sangat bagus. Biasanya kejar-kejaran dalam game horor memfokuskan kameranya ke arah player untuk memperlihatkan jarak antara player dengan para hunter ataupun memperlihatkan rintangan yang ada. Tapi dalam game ini, kalian akan dikejar-kejar oleh diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Oke, contoh. Saat kita kejar-kejaran dengan pelayan dari mansion itu, teddy bear yang adalah kita sering diambil oleh pelayan tersebut, kemudian dia akan membawa kita sambil mengejar Sophie. Kita sendiri akan bertugas mengarahkan Sophie untuk bisa lolos dan menghindari obstacle yang ada. Sophie sendiri tidak boleh terlalu jauh dari kamera ataupun terlalu dekat dengan kamera, di mana hal tersebut menunjukkan batas di mana Sophie akan tertangkap atau menghilang dari penglihatan kita. Ditambah lagi, adanya guncangan karena pelayan tersebut juga berlari sambil menghindari obstacle yang dijatuhkan Sophie atau bayang-bayang hitam lainnya, membuat kamera kita tidak bisa fokus ke arah Sophie itu sendiri. Untuk sebagian orang mungkin ini akan membuat mereka merasa pusing, apalagi jika ditambah motion blur, itu akan membuat orang-orang bisa jadi muntah-muntah dengan gerakan yang tidak beraturan dan getaran setiap kali ada kejar-kejaran seperti itu. Tapi bagiku ini adalah bagian uniknya, di mana kita bukan hanya panik, tapi juga sulit fokus ke satu hal yang membuat kita harus waspada setiap saat. Oke, seperti pada video sebelumnya, kita akan membahas tentang experience game ini selama 30 menit kita bermain. Pada game Out of Sight ini, 30 menit pertama itu bagiku sangat mengagumkan. Kita langsung disuguhkan dengan puzzle pertama yang sangat sederhana, tapi sudah mengenalkan kita secara langsung tentang mekanik dasar dari game ini. Di layarnya pun hanya ada tulisan singkat tentang apa yang kita harus lakukan dan tombol apa yang harus kita gunakan untuk berinteraksi dengan benda sekitar atau menggunakan ability yang ada.
Kemudian kita diajak untuk bereksplorasi sebentar, melihat ke sekeliling sambil mengumpulkan collectible item yang ada di sekitar kita. Sampai nantinya kita akan bertemu hunter pertama, yaitu si Nenek Jannah dengan tampang yang tidak terlihat wajahnya, tapi kita masih bisa melihat badannya yang besar, tinggi, dan kurus berjalan menjauhi kita. Anehnya, pada momen itu aku malah merasa takut. Aku sendiri langsung panik seketika dan bergerak mundur setelah mendengar suara yang seperti tekanan udara. Mungkin lebih ke arah suara angin. Entahlah, tapi aku merasa seakan-akan tertekan dan langsung bergerak mundur. Kalian bisa dengar suaranya seperti ini. Oh ya, gue belum pernah main soal. Wah. Padahal aku sudah pernah bermain demonya dan seharusnya aku tidak takut lagi karena aku sudah tahu nenek itu akan muncul di sana. Dalam teoriku mengenali cerita, film, atau game horor, kita hanya bisa merasakan takut sekali. Dan setelah kita tahu kapan rasa takut itu akan muncul, kita pasti akan mempersiapkan diri pada momen itu yang menjadikannya kita tidak akan terasa takut lagi. Tapi anehnya, walaupun aku yang sudah memainkan demo ini 3 kali, aku masih merasa takut setiap kali nenek itu muncul. Setelah aku teliti, aku baru menyadari musik dan sound design dari game ini juga mempengaruhi rasa takutku dan detak jantungku juga. Maksudku, kalian akan mendengar samar-samar suara detak jantung setiap kali kita berada di dekat para hunter, ataupun melihat mereka lewat di depan kita. Ditambah musiknya yang awalnya tenang, secara berkala menjadi terasa intens. Kalian juga bisa mendengar suara statik yang sangat kecil, dan suara statik itu membuat kita makin merasa cemas. Seakan-akan jantung kita ditekan perlahan-lahan dan membuat kita jadi gelisah. Tapi mungkin itu hanya aku yang merasakannya, karena kebetulan headsetku itu lebih sensitif ke arah bass dibandingkan stringnya. Selain itu, aku juga sangat menyukai puzzle di awal gamenya, sampai kita jatuh ke bawah saat pertama kali berjalan menuju jendela. Entah kenapa, aku seperti mendapatkan puzzle baru yang sangat fresh atau terasa baru dan segar gitu. Padahal puzzle-puzzle yang ada di awal itu sederhana sekali. Mungkin karena kita menggunakan perspektif baru, kita melihat sebagai sesuatu yang baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Well, itu hanya pendapatku saja, yang memang menyukai mekanik unik di dalam game ketimbang cerita ataupun estetik lainnya. Bukan hanya menantikan puzzle selanjutnya, aku juga menyukai progression cerita yang ada di game ini. Ketidaktahuan kita harus kemana, tapi masih memiliki tujuan yang pasti, membuatku menantikan apa yang akan terjadi ke depannya. Kita sendiri tidak tahu harus kemana, dan bahkan Sophie sendiri tidak tahu harus kemana. Terutama setelah dia jatuh dari loteng, tempat seharusnya dia bisa kabur lewat jendela besar di depannya. Setelah dia jatuh, tujuan kita sudah pasti. Kita harus kembali menuju loteng tersebut. Karena itu, satu-satunya jalan keluar yang kita tahu. Dan apapun caranya, kita sebagai player harus membantu Sophie naik ke atas lagi. Tapi Sophie sendiri tidak tahu harus kemana dia pergi dan di mana dia sekarang. Karena matanya itu diambil tidak lama setelah dia sampai di tempat itu. Jadi tidak semua ruangan dia ingat. Dan hanya ruangan sebelum matanya diambil saja yang dia ingat. Dan pada ceritanya sendiri, kita secara tidak sengaja kembali ke ruangan-ruangan yang ada di ingatan Sophie sebelum matanya diambil. Kita sendiri nantinya akan diberitahu oleh Sophie bahwa dia pernah ke tempat tersebut dan menjelaskan tempat itu mengarah kemana atau kenapa dia pernah ke tempat tersebut. Lalu kita akan mendengarkan analisisnya tentang hubungan antara ruangan itu dan jalan menuju loteng, atau apa yang dia alami di ruangan itu. Jadi kesannya lebih interaktif yang mengingatkanku pada game Outlast pertama, dimana kita tidak tahu harus kemana, tapi kita punya satu tujuan untuk lari dari tempat itu bagaimanapun caranya. Dan di tiap perjalanan kita akan menemukan hal aneh atau makhluk aneh yang berusaha mengejar-ngejar kita. Hanya saja perbedaan game ini dengan game Outlast tentunya di naratifnya.
Di mana pada Outlast, tokoh utama yang tidak tahu apa-apa menemukan petunjuk yang memungkinkan dia bisa keluar. Sementara di Out of Sight, kita dituntun oleh ingatan Sophie dengan analisisnya yang berusaha mencari jalan keluar ke loteng untuk kabur dari tempat itu. Storytellingnya sendiri membuatku sedikit kebingungan. Entah memang tidak jelas atau aku yang tidak mau perhatikan ceritanya dengan baik dan malah fokus dengan puzzle-nya. Tapi overall, aku masih bisa mengira-ngira apa yang terjadi di tempat ini. Sebelumnya, aku akan menjelaskan sedikit dari cerita yang aku pahami, yang bisa saja menjadi spoiler untuk kalian. Jadi, jika kalian tidak suka spoiler, kalian bisa skip di bagian ini. Intinya, storytellingnya lumayan bagus, tapi tidak terlalu bagus sampai membuatku ingin mendalami ceritanya dan mengungkap semua misteri di dalamnya. Itu saja. Silakan kalian skip sekarang. Oke, aku sendiri tidak mengerti pada beberapa hal dalam game ini. Yang pertama adalah kenapa si nenek butuh mengambil matanya Sophie? Maksudku, yang aku tahu dalam game ini, nenek tersebut ingin membangkitkan anaknya yang telah lama meninggal atau hilang. Correct me if I'm wrong. Dengan melakukan sebuah ritual. Tapi dia mengambil mata Sophie dan tetap menggunakan Sophie untuk ritual sebagai pengorbanan atau sesembahan. Tapi menurutku hal itu sangat kontradiktif dengan menggunakan tubuh Sophie yang sudah kehilangan matanya untuk dijadikan inang dari anaknya yang akan nenek itu bangkitkan. Maksudku, jika kita ingin membuat Sophie sebagai wadah anaknya bisa tempati, bukankah nantinya anak tersebut akan buta sama seperti Sophie? Dan jika Sophie hanya dijadikan perantara untuk bisa membangkitkan anaknya, aku rasa menghilangkan matanya itu cukup berlebihan. Jadi, aku tidak bisa menemukan alasan yang kuat kenapa matanya diambil oleh Nenek Jana. Lalu, Sophie sendiri bukanlah orang pertama yang dijadikan sesembahan atau pengorbanan. Kita bisa lihat dari banyaknya bayangan hitam yang sering muncul terutama saat kejar-kejaran terjadi. Akan tetapi, aku bingung. Mereka ini baik atau jahat? Mereka sendiri ada yang jahil, membuat kita hampir ketahuan di beberapa momen. Tapi terkadang mereka membantu Sophie juga. Jadi sebenarnya apa yang mereka inginkan? Dan apakah mereka itu teman atau musuh? Itu tidak dijelaskan sama sekali sampai akhir cerita. Lalu kenapa Sophie diculik pun aku masih tidak mengerti. Di satu sisi aku berpikir Sophie diculik karena dia sangat mirip dengan anak dari nenek itu, kalau tidak salah namanya Lucille. Jadi Nenek Jana memvisualisasikan Sophie sebagai pengganti anaknya yang hilang. Tapi jika begitu kenapa dia butuh melakukan ritual? Ditambah lagi pada bagian akhir game, ada dialog antara Nenek Jana dengan pelayannya, di mana Nenek Jana menyuruh pelayannya untuk mengejar Sophie, sementara ia akan mempersiapkan kanvas untuk ritualnya. Untuk apa kanvas itu? Apakah Sophie akan berakhir menjadi lukisan seperti lukisan yang kita lihat sebelumnya? Kemudian ada satu dialog lagi yang kontradiktif dengan perkiraanku, yang menganggap Nenek Jana ini mau presentasikan kerinduannya terhadap anaknya kepada Sophie. Yaitu saat nenek itu mengatakan bahwa Sophie akan menjadi koleksi yang bagus untuknya. Ditambah lagi ada gambar dari kapur yang menunjukkan anak kecil yang kehilangan matanya masuk melewati kanvas dan matanya berubah warna menjadi berwarna ungu di bawah sinar rembulan saat bulan purnama. Jadi mana yang benar? Nenek itu mau membangkitkan anaknya yang sudah tidak ada, mau menjadikan Sophie sebagai anaknya untuk menggantikan anaknya yang sudah tidak ada, atau mau membuat Sophie masuk ke dalam kanvas untuk dijadikan koleksi. Lalu aku juga agak heran dengan akhir ceritanya. Maksudku, akhir ceritanya benar-benar dibuat menggantung. Bukan hanya kita tidak tahu apa yang terjadi dengan penglihatan kita yang tiba-tiba saja terbagi dua, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi pada Sophie yang sudah berhasil kabur ke hutan. Maksudku, apakah bonekanya terbelah jadi dua bagian? Itukah sebabnya penglihatan kita ada bersama Sophie dan sebelahnya lagi diambil oleh si nenek? Atau sebagian penglihatan kita berpindah ke benda lain yang ada di dekat loteng tersebut
setelah kita mengeluarkan seluruh kekuatan kita yang membuat benda lain terresonansi. Dan apa kabar Shopee yang sekarang ada di hutan? Apa dia masih dikejar-kejar oleh si nenek? Jadi mau dibilang ending terbuka pun, aku merasa game ini belum berakhir sama sekali. Optimisasi dari game ini sendiri cukup baik. Hanya saja di rekaman live streamku ada beberapa momen yang aku merasa itu lancar, tapi di rekamannya terjadi stuttering, dan bahkan pada menit-menit tertentu suara aku ngomong dengan webcamnya itu tidak sesuai. Ini bukan karena gamenya, tapi karena memang GPU ku sudah tua dan OBS yang punya masalah setiap kali aku merekam game yang memakai DirectX 12. Sebenarnya game ini cukup lancar untuk GPU ku yang lawas. Walaupun game ini memakai 80-100% GPU load dan 30-60% CPU load. Tapi game ini tidak ada lag sama sekali. Memang ada sedikit glitch dan itu pun karena GPU ku. Tapi tidak ada crash selama aku bermain. Untuk GPU mid-end, kalian masih bisa mempushnya hingga kualitas high. Akan tetapi jika ingin sekalian direkam dengan OBS, aku tidak menyarankan di-push kualitasnya sampai high. Sekali lagi, ini bukan masalah dari gamenya, memang OBS-nya saja yang punya masalah dengan DirectX 12. Kenapa aku berkata begitu? Karena setelah aku tamat, aku mencoba merekam game ini menggunakan Steam Record dan Mirrorless Action. Sebelumnya, aku akan bilang, aku tidak disponsori oleh kedua aplikasi ini. Jadi, ini murni pengalaman pribadiku. Pada saat merekam dengan Steam Record, rekamannya itu lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Di resolusi natif 1080-60 fps. Hanya saja di Steam Record kita tidak bisa merekam webcam kita. Jadi hanya gameplaynya saja. Sementara di Mirrorless Action kita bisa merekamnya dengan rata-rata 55 fps. Sekaligus merekam webcam dengan resolusi natif 1080. Oh ya, aku memakai settingan high pada saat mencoba kedua aplikasi itu. Dari kedua hal tersebut, aku bisa bilang bahwa bukan salah gamenya, bukan salah GPU-nya, tapi memang masalah di OBS-nya yang tidak bisa merekam game DirectX 12 dengan lancar. Kenapa itu bisa terjadi? Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi bukan aku saja yang mengalami hal seperti itu, akan tetapi di forum OBS-nya sendiri, banyak user yang punya masalah yang sama saat merekam game DirectX 12 menggunakan OBS. Dan pada beberapa artikel menyarankan user lain untuk menjalankan gamenya di DirectX 11 agar performa rekamannya bisa lancar tanpa stuttering. Horor dalam game ini sangat terasa untukku. Walaupun pada video sebelumnya, aku sudah bilang bahwa aku sudah terbiasa dengan film, game, ataupun cerita horor apapun. Bahkan, grafik di game ini lebih ke arah imut dibandingkan menyeramkan ataupun menjijikan. Tapi kenapa aku bilang terasa horornya? Pertama, environment di game ini sangat terasa mencekam. Dengan tema mansion di tengah hutan belantara, kita diperlihatkan isi rumah tua yang besar tapi kelihatan sudah lapuk dan banyak kerusakan di mana-mana. Lalu suasana dalam rumahnya tersebut terlihat gelap, lembab, dan sunyi. Yang bahkan kita bisa mendengar suara langkah kaki Sophie secara jelas setiap kali dia berjalan di atas kayu yang sudah reot. Hal ini membuat kita tidak nyaman dan cemas setiap kali kita berjalan, dikarenakan kita akan merasa takut jika tiba-tiba nenek atau pelayan itu datang tanpa kita sadari. Background musik dan sound efeknya juga berperan untuk membuat suasananya menjadi semakin horor. Juga suara bisikan-bisikan halus dari para bayangan yang terkadang tidak bisa kita tebak kapan suara itu akan datang dan membisikkan kita hal-hal yang hanya kita yang bisa dengar dan Sophie tidak bisa mendengarnya. Ditambah lagi, suara statik kecil yang bisa kita dengar tanpa kita sadari menambah rasa cemas saat kita bermain game ini. Kombinasi dari semua hal itu membuat suasananya menjadi sangat mencekam dan tidak nyaman untuk kita.
Kemudian voice overnya juga ikut berperan serta dalam membuat rasa panik dan ngeri. Dari suara Sophie yang ketakutan setiap kali dikejar-kejar, hingga emosi yang keluar dari nenek dan pelayan tersebut saat mereka datang dan menemukan keberadaan Sophie. Tapi sayangnya ada beberapa dialog yang menurutku aneh, terutama dialog Sophie yang aku rasa nadanya kurang cocok. Contohnya adalah bagian ini. Pada bagian tersebut, aku membayangkan dia seperti mengerah kesakitan dan sedikit marah. Tapi di sini dia terdengar seperti memelas manja. Jikapun harus ada memelasnya dikarenakan dia anak kecil, kurasa akan lebih baik jika kesan takutnya harus dipertegas lagi. Ditambah Sophie sendiri sedang berusaha melepaskan tangannya dari genggaman si nenek. Jadi harusnya ada penekanan dari suaranya dan suara geramannya setiap kali dia berbicara. Harusnya gimana suaranya? Aku mau saja mencontohkan suara itu, akan tetapi ruanganku yang sekarang tidak kedap suara dan aku terlalu malu untuk mencontohkan hal itu. Takut tetanggaku panik saat aku mencontohkan suara itu. Jadi langsung saja kita ke bagian selanjutnya. Untuk keseluruhan game ini punya desain yang sangat baik. Animasi terlihat smooth, kualitas grafik 3D yang bagus, environment-nya juga sangat detail, bahkan dubbingnya juga sangat bagus bagiku. Dari dubbing nenek jana yang tergambarkan seperti witch yang suka memakan anak kecil, ditambah suaranya yang agak serak dengan emosinya yang meledak-ledak, benar-benar menggambarkan sifatnya secara keseluruhan. Kemudian cara nenek itu berjalan, cara dia menatap jika ada sesuatu yang mengganjalnya, cara dia menyadari jika ada sesuatu yang aneh, itu benar-benar menunjukkan seramnya nenek itu. Kemudian pelayannya juga tergambarkan dengan sangat baik, di mana terlihat seperti bawahan yang hanya mengerjakan apa yang disuruh oleh majikannya. Walaupun sebenarnya dia tidak ingin melakukannya. Seakan-akan dia malas untuk mengejar Sophie, tapi dia harus menangkap Sophie atau tidak, dia akan dimarahi habis-habisan oleh nenek jana. Sementara itu untuk Sophie, overall bagus, hanya saja ada beberapa dialog yang agak kurang pas menurutku. Tapi sisanya sudah pas, dan itu pun tidak terlalu menggangguku. Jadi aku tidak bisa berkomentar banyak soal overall look ini. Seperti yang aku sudah jelaskan sebelumnya tentang suasana dari latar game ini dan environment-nya itu sudah cukup bagus. Antara latar tempat yang terlihat jelas walaupun ada sisi gelapnya, fokus cahaya untuk petunjuk di setiap clue juga sudah terlihat dengan baik. Dan bahkan seperti penjelasanku pada review sebelumnya soal game ini, yang aku berkata bahwa semua objek di highlight pada momen yang tepat, seperti saat kita ingin menaruh bonekanya, jika kita dekat dengan objek yang bisa diinteraksikan, ataupun jika karakter kita tertutupi benda lain, semuanya sesuai dan tidak di-highlight terus-menerus seperti yang ada di Little Nightmares 3. Dan aku tidak akan menambahkan apapun lagi, karena menurutku semuanya sudah sesuai. Semuanya terlihat dengan jelas, walaupun tempatnya sangat gelap, cahaya untuk tiap objeknya juga sudah sangat pas, dan aku tidak punya komentar apa-apa lagi soal ini. Hal lain yang aku suka dari game ini adalah sound design-nya. Aku suka dengan musiknya yang seakan-akan kita mendengarkan satu musik yang panjang saat kita bermain gamenya. Maksudku, transisi musik dari satu musik ke musik lainnya itu sangat mulus. Hingga aku sendiri tidak sadar jika musik itu sudah berganti. Bahkan aku merasa musik ini menyatu langsung dengan environment-nya. Lantunan musiknya juga mempengaruhi psikologi kita secara tidak sadar, membuat kita merasa takut, cemas, dan waspada secara bersamaan. Ditambah lagi sound efeknya yang menyatu dengan musiknya seakan-akan ada beat tambahan dalam musiknya, tapi tidak merusak lantunan musiknya, yang malah menambah ketegangannya, rasa panik, dan cemas saat suara itu bersatu. Bayangkan saja saat tuas ditarik, suara tuas dengan intro musik langsung membuat tegang suasana hati kita. Di saat kita harus berjalan di balik papan di depan si nenek yang sedang melakukan sesuatu, suara gerigi yang berputar sembari kita berjalan dengan musik yang semakin intens, itu semuanya menyatu dengan sangat baik.
Ditambah suara statik yang akan muncul setiap kali kita berada di dekat nenek atau pelayan itu, secara tidak langsung mempengaruhi alam bawah sadarku, yang membuat perasaan tidak nyaman dan cemas bersatu. Dubbingnya sendiri sangat baik, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Emosi dari nenek, pelayan, dan Sophie semuanya bisa dirasakan secara langsung oleh kita. Suaranya yang terdengar jelas apa yang dia katakan, nadanya yang benar-benar merepresentasikan emosi mereka, dan suara mereka pas dengan wajah dari karakternya masing-masing. Walaupun ada beberapa dialog dari Sophie yang menurutku tidak sesuai, akan tetapi itu tidak menghancurkan semua dubbing yang ada. Dari semua penjelasan itu, ini penilaian akhir yang bisa aku berikan. Kesimpulannya, dari game ini, ada dua hal yang aku sukai. Yang pertama, yaitu second person shooter-nya, yang berbeda dengan second person shooter di game lainnya. Mereka tidak menempelkan kameranya di beberapa poin tertentu, melainkan menempelkan kameranya di satu benda yang nantinya bisa dibawa kemana-mana bersama karakter yang kita kendalikan. Kemudian meletakkannya di tempat khusus setiap kali kita harus menyelesaikan puzzle. Hal ini juga yang membuat mereka bisa membuat banyak sekali varian puzzle dengan menggabungkannya dengan mekanik lainnya. Hal kedua yang aku sukai adalah puzzle game ini, yang terlihat sederhana, tapi tiap puzzle-nya itu terasa sangat unik. Dari kita harus menggeser kamera kita dengan menaruhnya di atas troli, hingga kita harus membawa kamera kita ke lantai atas, akan tetapi tidak boleh dilempar ataupun dibawa saat karakter yang kita gerakan sedang memanjat. Kalian juga tidak bisa menebak nantinya puzzle-nya seperti apa. Malahan kalian akan menantikan puzzle selanjutnya akan seperti apa. Selain itu, dubbing di sini sangat bagus. Jiwa dan emosi dari setiap karakter tergambar cukup baik untuk setiap karakternya. Hanya saja storytellingnya cukup membingungkan buatku tentang alasan kenapa nenek itu melakukan semua itu dan tujuan akhir si nenek itu apa. Tapi walaupun begitu, aku tetap menikmati storytelling dari game ini dan berusaha mencerna apa yang terjadi dalam game ini. Oh ya, kalau tidak salah mereka sedang membuat DLC baru untuk game ini, di mana dalam DLC itu akan ada cerita baru yang mereka akan bawakan. DLC-nya sendiri masih dalam proses development dan tanggal rilisnya belum keluar sampai video ini dibuat. Jadi kalian bisa wishlist saja untuk dapat notifikasi kapan DLC ini keluar. Oh ya, aku lupa bilang, game ini juga sudah support VR ya. Jadi kalian bisa dapat pengalaman yang berbeda dibandingkan bermain di PC. Oke, sekian dulu dariku. Kalau kalian tidak setuju dengan pendapatku atau punya analisis lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian ada rekomendasi game lainnya untuk aku analisis, silakan tulis di kolom komentar atau masukkan ke link di bawah ini. Oh ya, untuk para pemenang pada episode kali ini, kalian harusnya sudah dikirimkan email sekarang, yang nantinya kalian bisa balas email itu untuk klaim mug yang sudah aku janjikan. List pemenangnya bisa kalian lihat besok, seperti jawaban apa yang ada dan berapa orang yang benar menebaknya, juga desain dari mug itu sendiri. Jangan lupa untuk follow dua Instagramku ini, dan channel YouTube ini, juga Spotify ini. Untuk video selanjutnya, clue-nya adalah The Reason Why Music is Banned, atau dalam bahasa Indonesia, alasan kenapa musik itu dilarang. Kalian bisa kirim jawaban kalian ke link bawah ini. Episode selanjutnya ini akan tayang pada tanggal 7 Maret 2026. Jadi kalian punya waktu 10 hari untuk menebak game apa yang akan aku bahas selanjutnya. Oke, segitu aja dulu dari aku. Sekali lagi, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Jam 12 malam.